Dari kota Parepare, pesona Wanuata. Referensi wisata dan kuliner Anda. Adat budaya Nusantara. Setiap hari Selasa, Rabu dan Kamis pukul 20.00 waktu Indonesia bagian tengah. Hanya di TV Peduli Parepare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa kabar pemirsa? Saat ini saya berada di kota Parepare. Dari kota Parepare, tempat kelahiran B.J. Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia kita, saya akan mengunjungi Anda, kota-kota Anda. Ada wisata dan kuliner apakah di tempat Anda? Saya Raya Syaono di Pesona Wanuata akan mengunjungi wisata dan kuliner bukan hanya di kota ini, tetapi juga di kota Anda. Nantikan saya di Pesona Wanuata, Lundrana, Taniapat. Pesona Wanuata dapat disaksikan secara live streaming dengan mengetik TV Peduli Parepare. Pesona Wanuata, referensi wisata dan kuliner Anda. Adat budaya Nusantara. Hanya di TV Peduli Parepare. Ting 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 ting, bakso bakso, baksonya mas, baksonya bu, pak, dek, mbak. Waduh, enggak segitunya kali baksonya. Soalnya apa? Kita udah lagi nggak asuh panggil-panggil tukang bakso. Karena apa? Sekarang nih saya lagi ada di Jalan Bau Masepe, tepatnya di kota Parepare. Bagi Anda yang ada di kota Parepare nih, yang baik itu transit ataupun Anda sedang berlibur dengan sanak keluarga atau dengan orang yang tersayang juga boleh. Dan tetap ikut standar protokoler kesehatan. Semuanya yang ada di Pesona Wanuata semuanya ngikutin tuh protokoler kesehatan. Ada tempat cuci tangannya, ya nggak sih? Warungnya juga dijaga kebersihannya. Terus pakai masker. Bus driver, please look for me, 'cause I couldn't bear to see what I might see. I'm really still in prison in my love. She holds the key. A simple yellow ribbon is what I need to set me free. I wrote and told her please. Oh, tie a yellow ribbon round the old tree. It's been 3 long years. Do you still want me? If I don't see. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa kabar pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada? Seperti biasa, referensi untuk wisata kuliner Anda ada di mana? Ya di sini di Pesona Wanuata. Lundrana, Taniapat. Sekarang ini saya pengen makan daging ya. Pokoknya bentuknya daging tapi nggak daging. Yang nuansa lain lah seperti itu ya. Bakso deh kayaknya. Tadi tuh saya keliling-keliling kota Parepare, saya pengen cari bakso yang enak banget. Nah, ternyata ada di sini nih, namanya bakso Jos. Adanya di Jalan Bau Masepe nomor 381 Parepare. Bagi Anda yang ada di kota Parepare, ada loh yang namanya warung bakso Jos. Baksonya seperti apa ya? Di sini menunya banyak nih, ada bakso biasa. Nanti kita lihat seperti apa sih, bakso rudal, bakso temes, ada juga ada mie pangsit bakso. Wah, seperti apa ya menu-menu bakso ini? Kelihatannya sih menunya sama dengan bakso-bakso yang lain, tapi bicara rasa pasti beda dong. Makanya tetap ikut bersama saya Raya Syaono di Pesona Wanuata, Lundrana, Taniapat. Pengen nih makan bakso, baksonya enak. Namanya juga kalau udah enak pasti Jos. Ini dia nih, bakso Jos.
Seperti apa sih bakso Jos itu? Ada menu apa aja sih? Nih dia nih, bakso bulat seperti bola pingpong. Tapi kalau bola pingpong kayaknya ada juga deh yang gede. Bakso rudal, ada juga pangsit di situ kayaknya. Tuh, dibacaannya. Kayaknya keinginan saya untuk makan daging yang berbeda kemasannya bisa tersalurkan ya di sini. Saya di warung bakso Jos yang ada di Jalan Bau Masepe nomor 381 Kota Parepare. Tadi saya pesen bakso rudal. Harganya juga pokoknya nggak harus bagaimana deh, pokoknya harganya terjangkau banget. Oke, kita lihat seperti apa sih bakso rudal yang ada di warung bakso Jos. Jadi tetap bersama saya di Pesona Wanuwata. Lun Ratna, Daniel Pasto, saya Rasya Eno akan kembali lagi. Dari kota Parepare, Pesona Wanuwata. Referensi wisata dan kuliner Anda. Adat budaya Nusantara. Setiap hari Selasa, Rabu dan Kamis pukul 20.00 waktu Indonesia bagian tengah. Hanya di TV Peduli Parepare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan apa kabar pemirsa? Saat ini saya berada di kota Parepare. Dari kota Parepare, tempat kelahiran B.J. Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia kita, saya akan mengunjungi Anda, kota-kota Anda. Ada wisata dan kuliner apakah di tempat Anda? Saya Raya Syaheno di Pesona Wanuwata akan mengunjungi wisata dan kuliner bukan hanya di kota ini, tetapi juga di kota Anda. Nantikan saya di Pesona Wanuwata. Lun Ratna, Tania Pat. Pesona Wanuwata dapat disaksikan secara live streaming dengan mengetik TV Peduli Parepare. Kurang lebih sudah 1 tahun perawatan di sini. Hasilnya alhamdulillah banyak perubahan. Dulu parah banget, tapi sekarang alhamdulillah sudah mulai bagus. Puas banget. Wajah itu pemberian Tuhan yang harus kita rawat. Jagalah wajah Anda, jangan sampai tua sebelum waktunya. Untuk perawatan wajah sendiri itu adalah bisnis yang tidak pernah mati. Solusi dengan harga yang terjangkau. Saya adalah perawat profesi nurse. Mendengar kata nurse, oh dia sudah image-nya, oh yang punya perawat, seorang perawat. Sedangkan Hari itu adalah nama singkatan saya, yaitu Hetnawati. Ada baiknya rutin perawatan sebulan 1 kali untuk mencegah anti penuaan dini dan permasalahan kulit lainnya. Pengen rasanya nge-refresh lagi, menyegarkan lagi wajah saya. Nah, di sini tempatnya nih. Namanya Nurse Hair Estetika Skincare.
cantiknya bersama Nurse Hers Estetika Beauty. Dan ingat, bersama saya hanya di Pesona Wanuata. Makasih. Pesona Wanuata, Tania Pato. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Online. Your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Pesona Wanuata, referensi wisata dan kuliner Anda. Adat budaya Nusantara. Hanya di TV Peduli Parepare. Nah pemirsa, saya udah pesen nih. Tadi nih ada macam-macam baksonya ya. Ada bakso biasa, bakso rudal, terus bakso teles, ada mie pangsit plus bakso. Kalau tadi katanya tuh bakso rudal dalamnya isinya daging. Kayaknya tersalurkan deh, saya pengen sesuatu daging yang dikemas berbeda gitu ya. Rasanya juga beda. Jadi ada di sini di bakso Jos ya, daging dibungkus sama bakso. Rasanya kayak apa? Nggak sabar banget deh pengen bakso. Tetap bersama saya Raisya Eno di Pesona Wanuata. Tania Pato. Masih bersama saya Raisya Eno dan kru Pesona Wanuata. Lun Ratna Tania Pato. Wah, baksonya memang bulat. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang gede banget. Namanya bakso rudal. Gede loh. Dan rasanya dagingnya tuh empuk, baksonya empuk banget. Terus kayaknya lembut di lidah tuh ya, gurih. Terus kayaknya nggak terlalu banyak penyedap rasa, alami banget rasanya. Nggak dikasih bumbu, nggak dicampur aja udah enak nih pemirsa baksonya. Nggak percaya? Datang aja nih ke sini nih, ke Jalan Bau Masepe di Kota Parepare. Terus bakso Jos. Jadi buat Anda pecinta kuliner yang namanya bakso, ada di sini Lun Ratna Tania Pato. Waduh, Raisya cuma bisa cerita aja nih. Makanya yang mau nyicipin datang aja ke sini nih. Pokoknya lain dari yang lain deh baksonya. Udah dulu ya, Raisya mau nyobain nih. Tania Pato. Wah mirsa, aromanya luar biasa ya, betul-betul menggugah selera makan saya. Baunya aja udah menantang nih. Waduh, ya memang seperti ini ya. Bakso itu pasti bulat. Nah seperti ini dia, namanya bakso rudal ya. Dia gede kayak gini ya, besar-besar ya. Terus ada sepertinya kayaknya ada bakso urat juga ini di sini ya pemirsa. Terus ada juga yang halus ini, bakso halusnya. Nah juga ada tahu yang di dalamnya ada isinya. Nanti kita lihat isinya apa. Terus ada kerupuk pangsit. Mie-nya di sini bihun ya pemirsa ya. Tapi juga ada dua mie di sini macamnya, ada bihun dengan mie kuning ini. Terus ditaburin bawang goreng dengan daun seledri. Kita cobain dulu ya. Wah seperti apa nih, saya udah nggak sabar nih. Ini bakso, tapi aromanya seperti daging. Rasanya tuh seperti daging. Ini padahal baksonya belum dipecah, maksudnya belum dibuka nih dalamnya nih. Tapi ketika
Dicobain nih kuahnya nih pemirsa. Ini apa tuh? Enak banget. Dan di sini udah disiapin nih, dibelah. Dia udah dibelah nih ya. Nah pemirsa, ini ternyata baksonya sudah terbelah ya, mempermudahkan kita untuk makan nih belahannya. Seperti ini dibelah 4. Mudah sekali ya pemirsa ya. Terima kasih. Nih air jeruknya udah dateng. Terus seperti ini dagingnya lembut sekali. Dia ternyata daging giling ya. Saya pikir tuh daging bulat-bulat udah di dalam gitu pemirsa. Tania patok bunda namanya betul-betul. Nah kita lihat ini dia nih. Dagingnya tuh udah digiling gitu, dagingnya halus banget di sini. Terus di dalamnya juga kayaknya ada cincangan bumbu ya, cincangan kayak daun bawang gitu di dalamnya ini. Jadi daging ini daging cincangnya dia udah dibumbuin juga pemirsa. Jadi dia seperti ini dalamnya. Nggak keras, empuk. Cobain ya isinya ya. Tania patok bener-beneran Lunrana. Kenapa? Empuk banget. Betul-betul empuk. Nggak tahu diolahnya seperti apa. Ini dagingnya kerasa banget, bumbunya juga ya. Dia tuh kayak gurih, rasa gurihnya dapet, asinnya dapet, nggak asin banget, gurih pokoknya deh. Makanya dicobain, datang aja ke sini, Bakso Jos. Bagi anda yang di kota Parepare atau anda yang kebetulan lewat ya, atau habis menjemput sanak keluarga atau teman yang ada di pelabuhan di kota Parepare, bisa mampir di sini di warung Bakso Jos ya, Jalan Bau Masepe nomor 381. Pokoknya di jalan raya, gampang banget didapetinnya. Kan mau cobain dulu yang ini nih, empuk banget nih. Rasanya di sini ada telur nih. Terus di sini ada, kalau orang sini bilang nih, burasa. Nah pemirsa, kalau di daerah lain ini namanya hampir mirip seperti ketupat ya. Cuman kalau ketupat dia kan tuh dibungkusnya sama daun kelapa, terus dibungkusnya tuh ada juga sama daun pandan. Kalau di sini pakai daun pisang nih pemirsa. Dan dia ada santan, ada campuran santannya ya, beda sama ketupat. Dia padat. Jadi rasanya bisa nyatu dengan bakso ini. Nggak perlu ditambah-tambah bumbu yang lain, rasanya udah enak, udah pas banget, gurihnya, asinnya, sedapnya. Pokoknya jangan kemana-mana, karena saya mau lihat nih ada tahunya juga ada isinya. Isinya dia di dalam ada dagingnya juga pemirsa ya. Ya kayak somai gitu dalamnya ya, seperti ini nih. Terus tahunya tuh tahu, bukan tahu putih, dia tahu yang memang khusus untuk empuk banget. Enak banget. Ini kan tadi udah nyobain bakso rudal nih ya. Kan aku mau nyobain bakso tenis kayak apa, mie pangsit campur bakso kayak apa ya. Makanya ikut terus Pesona Wanuata. Tania patok, dilihatin aja seperti apa sih penyajiannya yang namanya bakso tenis. Dia gede, terus mie, ada mie juga plus bakso. Bersama saya Raisya Eno di Pesona Wanuata. Tania patok. Kurang lebih sudah 1 tahun perawatan di sini. Hasilnya alhamdulillah banyak perubahan. Dulu parah banget, tapi sekarang alhamdulillah sudah mulai bagus. Puas banget. Wajah itu pemberian Tuhan yang harus kita rawat. Jagalah wajah Anda, jangan sampai tua sebelum waktunya. Untuk perawatan wajah sendiri itu adalah bisnis yang tidak pernah mati. Solusi dengan harga yang terjangkau. Saya adalah perawat profesi nurse. Mendengar kata nurse, oh dia sudah image-nya, oh yang punya perawat, oh
seorang perawat, sedangkan Her itu adalah nama singkatan saya, yaitu Hetnawati. Ada baiknya rutin perawatan sebulan 1 kali untuk mencegah anti penuaan dini dan permasalahan kulit lainnya. Pengen rasanya nge-refresh lagi, menyegarkan lagi wajah saya. Nah, di sini tempatnya nih. Namanya Nurse Her Estetika Skincare. Cantiknya bersama Nurse Her Estetika Beauty. Dan ingat, bersama saya hanya di Pesona Wanuata. Makasih. Pesona Wanuata, Tania Pato. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Pesona Wanuata, referensi wisata dan kuliner Anda. Adat budaya Nusantara. Hanya di TV Peduli Parepare. Long years, do you still want me? If I don't see a ribbon around the old oak tree, I'll stay on the bus, forget about us, put the blame on me. If I don't see a yellow ribbon around the old oak tree. Bus driver, please look for me, 'cause I couldn't bear to see what I might see. I'm really still in prison in my love, she holds the key. A simple yellow ribbon is what I need to set me free. I wrote and told her, please, oh, tie a yellow ribbon around the old oak tree. It's been 3 long years, do you still want me? If I don't see a ribbon around the old oak tree, I'll stay
Now the whole damn bus is cheering, and I can't believe I see 100 yellow ribbons round the old tree. I'm coming home. Coming home, I've done my time. Now I've got to know what is and isn't mine. If you receive my letter telling you I'd soon be free, then you'll know just what to do if you still want me. If you still want me. Well, tie a yellow ribbon around the old about us, put the blame on me. Dari Sidrap. Soalnya kemarin waktu abis pulang dari Makassar kan sempat singgah di sini makan, ternyata dari semua bakso yang saya lewati dari Makassar sampai sini, sampai Sidrap, paling enak ya di sini. Paling enak rasanya. Ini udah berapa kali ya? Udah sering-sering deh. Udah sering sini. Biasanya bakso tenis sih, soalnya selain baksonya lembut, terus porsinya lumayan besar, terus cara nyampur telur sama baksonya itu pas banget deh. Ini enak banget. Dan ini apa toh? Nah pemirsa, ternyata di sini itu ya yang beli tuh baksonya, pecinta baksonya tuh dari semua kalangan, mulai dari orang tua, ya kan, anak muda, laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak, karena baksonya empuk banget, terus enak, harganya juga terjangkau. Nah di sini kan lihat nih kerupuknya gede banget. Hanya ada di sini di warung bakso Jos kerupuk yang model begini gedenya nih pemirsa, puas banget makan kerupuk. Nah pilihannya juga banyak, ada bakso tenis, ada bakso rudal, ada mie pangsit plus bakso, ada bakso biasa. Kayaknya rugi deh kalau nggak nyobain, kalau nggak mampir di sini. Bagi Anda yang ada di kota Parepare mau nyari bakso, jangan kemana-mana, ada semua di sini. Oke, tetap bersama saya di Pesona Wanuata. Tanya apa toh? Dari kota Parepare, Pesona Wanuata. Referensi wisata dan kuliner Anda. Adat budaya Nusantara. Setiap hari Selasa, Rabu dan Kamis pukul 20.00 waktu Indonesia bagian tengah. Hanya di TV Peduli Parepare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan apa kabar pemirsa? Saat ini saya berada di kota Parepare. Dari kota Parepare, tempat kelahiran B.J. Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia kita, saya akan mengunjungi Anda, kota-kota Anda. Ada wisata dan kuliner apakah di tempat Anda? Saya Raya Syaono di Pesona Wanuata akan mengunjungi wisata dan kuliner bukan hanya di kota ini, tetapi juga di kota Anda. Nantikan saya di Pesona Wanuata, Lunratna, Tania Pak. Pesona Wanuata dapat disaksikan secara live streaming dengan mengetik TV Peduli Parepare.
Kurang lebih sudah 1 tahun perawatan di sini. Hasilnya alhamdulillah banyak perubahan. Dulu parah banget, tapi sekarang alhamdulillah sudah mulai bagus. Puas banget. Wajah itu pemberian Tuhan yang harus kita rawat. Jagalah wajah Anda, jangan sampai tua sebelum waktunya. Untuk perawatan wajah sendiri itu adalah bisnis yang tidak pernah mati, solusi dengan harga yang terjangkau. Saya adalah perawat profesi nurse. Mendengar kata nurse, oh dia sudah image-nya, oh yang punya perawat, oh seorang perawat. Sedangkan Her itu adalah nama singkatan saya, yaitu Hetnawati. Ada baiknya rutin perawatan sebulan 1 kali untuk mencegah anti penuaan dini dan permasalahan kulit lainnya. Pengen rasanya nge-refresh lagi, menyegarkan lagi wajah saya. Nah, di sini tempatnya nih. Namanya Nurse Her Estetika Skincare. Cantiknya bersama Nurse Her Estetika Beauty. Dan ingat, bersama saya hanya di Pesona Wanuata. Makasih. Pesona Wanuata, karya apa toh? Enak banget pemirsa. Cuman saya pengen tahu nih, kenapa sih kasih nama bakso Jos? Terus bakso pilihannya tuh 4 macam tapi rasanya berbeda-beda, bentuknya juga berbeda. Dalamnya ada yang isi telur, ada yang isi daging, ada yang ada isinya, terus ada yang urat. Enak banget pokoknya deh. Pilihan baksonya nih ya ada 4, tapi rasa variannya berbeda. Di dalamnya ada dagingnya, tadi yang seperti ini nih, bakso rudal. Terus ada juga bakso tenis, dalamnya isinya bakso. Dia kayak bola tenis begitu ya tadi pemirsa. Di sini juga tempatnya nih ada anak muda, ada anak kecil datang, ada juga orang tua, ada laki-laki, ada perempuan. Anda bisa bawa nenek Anda juga ke sini. Kenapa? Baksonya tuh empuk banget gitu. Nah, kenapa sih warung dikatakan warung bakso Jos? Memang dia jos banget rasanya ya. Oke pemirsa, kita ngobrol dulu sih sama pemilik warung bakso Jos. Assalamualaikum, apa kabar Mas? Waalaikumsalam. Baik. Kabarnya. Namanya siapa Mas? Andri. Halo. Mas Andri ya, lebih enak dipanggil Mas Andri ya. Iya. Mas Andri asli mana Mas? Saya dari Wonogiri. Oh Wonogiri Jawa ya, Tengah. Jawa Tengah. Iya. Ini gimana? Bisa diceritakan nggak kenapa kok dikasih nama warung bakso Jos? Tapi memang jos banget rasanya ya. Ya terima kasih ya. Kebetulan jos itu kalau orang Jawa bilang itu apa ya? Itu kata untuk menunjukkan bahwa itu enak, mantap, mantul kan begitu toh. Itu selain itu kebetulan juga
Jos itu nama medsos saya, ID medsos. Jadi mungkin bisa ya agak-agak naikin nama begitulah. Oh gitu ya. Iya. Terus kenapa memilih? Oh, baik. Terus kenapa memilih kuliner khusus bakso? Kenapa? Ya, masa kecil saya dulu, saya memang sangat suka bakso. Saya hobi bakso. Bahkan setiap hari pun sampai sekarang saya masih makan bakso. Jadi dimakan sendiri juga kadang-kadang. Ya. Oh. Karena saking senangnya saya dengan bakso. Gitu ya. Jadi dari hobi itu, dari senang itu jadi tertarik juga untuk bisnis kuliner bakso. Nah, kalau resepnya sendiri itu otodidak belajar atau memang dari orang tua atau memang akumulasi dari tukang-tukang bakso ditanyain bumbunya masing-masing? Belajar ya? Oh, belajar ya. Belajar. Jadi bagaimana bikin bakso itu masuk untuk apa ya, masyarakat yang karakter masyarakat sini. Gitu dari ya. kuah, dari pentolannya, bagaimana supaya bisa diterima masyarakat. Oke. Ini kan lagi musim Covid seperti ini gitu kan. Ya. Terus pelayanan, selain pelayanan yang seperti ini, melayani apa juga? Lewat via online atau medsosnya mungkin diaktifkan kembali? Online kami sudah bergabung di Grab. Oh, di Grab ya. Grab Food-nya ya. Gitu. Kalau yang untuk Facebook atau ID dan lainnya itu belum kami upload. Oh gitu. Mungkin dalam waktu dekat kami usahakan Bang. Oke, berarti kalau kita mau pesan bisa melalui Grab ya? Bisa. Seperti itu. Iya, baik. Tapi itu juga tidak mengurangi rasanya itu kan ya. Yang melalui Grab rasanya tetap sama dengan ketika kita datang ya. Sama. Iya, oke. Ya baik pemirsa, ternyata yang namanya Jos itu daerah sana itu karena dia memang mantap. Mungkin kalau di sini tuh bahasanya lunrana tania pato. Kenapa dia menjadi usaha kuliner bakso? Karena dari kecil suka bakso. Jadi taste-nya, rasanya dia tahu, oh bakso seperti ini ya rasanya ya. Memang ternyata makanan kesukaan kita bisa menjadikan kita pengusaha, mulai dari pengusaha kecil atau pengusaha besar. Sesuatu yang besar dimulai dari yang kecil. Contohnya Pak Andri tadi ini, awalnya dia suka sekali makan bakso, sekarang menjadi pengusaha bakso ya, jauh-jauh dari kota Kediri. Baik pemirsa, masih bersama saya Raisya Eno di Pesona Wanuata. Ikuti terus perjalanan saya di wisata dan kuliner. Lunrana Tania Pato. I'll stay on the bus, forget about us, put the blame on me if I don't see a yellow ribbon around the old tree. Bus driver, please look for me, 'cause I couldn't bear to see what I might see. I'm really still in prison in my love, she holds the key. A simple yellow ribbon is what I need to set me free. I wrote and told her please, oh, tie a yellow ribbon around the old tree. Pesona Wanuata, referensi wisata dan kuliner Anda. Adat budaya Nusantara. Hanya di TV Peduli Pare-Pare. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDO. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Online. Your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Bagaimana menghindari hoax? Untuk itu, mari kita kenali dulu apa itu hoax. Hoax adalah kabar, informasi, berita palsu atau bohong. Hoax dibuat seseorang atau kelompok dengan beragam tujuan, mulai dari sekedar main-main hingga tujuan ekonomi atau penipuan, dan politik atau propaganda, pembentukan opini publik atau agitasi. Apa saja ciri-ciri berita hoax? Pertama, didistribusikan via email atau media sosial karena efeknya lebih besar. Kedua,
berisi pesan yang membuat cemas dan panik para pembacanya. Ketiga, diakhiri dengan himbauan agar si pembaca segera meneruskan warning tersebut ke forum yang lebih luas. Keempat, biasanya pengirim awal hoax ini tidak diketahui identitasnya. Menurut pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Ancaman hukumannya, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 atau ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare. Pemirsa, sekarang saya udah kenyang nih. Udah makan bakso jos. Saya jalan-jalan nih pemirsa. Ternyata di Kota Parepare ada satu komunitas pencinta hewan peliharaan. Nah pemirsa, banyak banget sekarang di sini orang-orang berkumpul. Mereka adalah komunitas pencinta kucing. Kita sapa yuk. Saya diundangnya sama Haji Rahmat nih. Dia ketua dari dan juga dia pendiri ketua dari Ajata Pareng Cats Lover. Mana ya? Sekarang saya sudah berada di satu tempat ya. Di sini tepatnya ada komunitas pencinta kucing. Namanya Ajata Pareng Cat Lovers Club. Dia ada di mana? Dia ada di Jalan Jenderal Muhammad Yusuf nomor 31 Baju Putih, Kota Parepare. Masih bersama saya Raisya Eno di Pesona Wanuata. Oke pemirsa, tadi kan saya sudah ketemuan nih sama Haji Rahmat ya. Dia adalah ketua sekaligus pendiri dari Ajata Pareng Cats Lover Club ya. Ini kucing yang saya pegang jenisnya Sphinx, tak berbulu. Rasanya kayak gimana gitu pemirsa megangnya. Kalau bicara tentang kucing, binatang kesayangan, beda pecinta, beda penyuka, beda penyayang. Oke, apa bedanya? Yuk ikutin terus bersama saya ya, kita ngobrol-ngobrol aja langsung. Apa yang memotivasi Anda sehingga buat satu komunitas? Jadi kenapa dikatakan namanya Ajata Pareng? Bisa cerita sedikit? Boleh. Nah sebelumnya kan sebelum mendirikan ini kan ya paling tidak kita menganalisis yang komunitas yang lain. Nah, sepertinya masih banyak yang individual. Nah, jadi saya terinspirasi gimana kalau menyatukan sekali, bukan yang menjadikan kompetitor. Kan komunitas kan menyatukan. Kita satu hobi di sini bukannya malah menjadikan kompetisi. Jadi misinya kucing memang kalau mau dikaji lebih jauh lagi itu panjang ceritanya. Cuman paling tidak dia memberikan rasa empati. Dulu orangnya yang temperamen bisa timbul rasa empati, akhirnya jadi penyayang gitu. Jadi nggak ada monoton pada satu ras ya, semua. Bagaimana kita memperkenalkan semua ras kucing kepada semua masyarakat. Tapi di sini nggak ada donasi apapun, nggak ada distribusi apapun, pokoknya nggak dipungut biaya, gratis. Pertanyaannya gratis, tentang kucing mau kesehatannya, mau penanganannya seperti apa, breeding, boleh nanya-nanya gratis. Sedangkan kalau istilah pet non pet itu ataupun mixed breed, kalau di asosiasi itu yang namanya pet itu pedigree, artinya sertifikat silsilah keturunan. Jadi ada akte kelahirannya. Ya, baru bisa, iya pastinya. Baru bisa dibilang pure kalau itu dia berpedigree. Jadi itu harus digarisbawahi. Kalau non pet itu beda lagi sama mixed breed. Kalau non pet itu anakan dari pet, kucing pedigree. Itu anakan dari pedigree, tapi nggak bersertifikat. Kita kucing semua lain kita fasilitasi sebagaimana mungkin bisa terjangkau. Pemirsa juga pengen tahu jenis-jenis kucing apa aja yang ada di komunitas ini. Ternyata semua kucing bisa ya pemirsa ya. Ya apa saya kayaknya belum tahu juga deh, bulunya banyak, apalagi tadi yang ada bulunya. Licin banget pemirsa. Lucu-lucu ya ternyata kucing itu. Saya juga pecinta kucing loh pemirsa. Yuk bagi Anda nih yang pengen tahu banyak ya tentang hewan peliharaan yang satu ini, saksikan terus saya nih yang lagi jalan-jalan di Kota Parepare ya. Dan ternyata di sini banyak juga. Ternyata melihara kucing juga itu pemirsa
membutuhkan kocek yang teramat dalam ya, karena makannya, pasirnya dan lain sebagainya butuh ekstra juga. Mana ekstra pemeliharaannya, bulunya, wah macam-macam kucing deh. Pokoknya ternyata kucing itu banyak jenisnya. Nih saksikan yuk bersama saya yuk. If you receive my letter telling you I'd soon be free, then you'll know just what to do. If you still want me, if you still want me, we'll tie a yellow ribbon around the old tree. It's been 3 long years, do you still want me? Seperti ini kondisinya nih. Di sini tempatnya persatuan komunitas pencinta kucing. Yang ikutan boleh di sini sharing-sharing atau ingin melihat bagaimana sih uniknya hewan peliharaan yang satu ini. Ternyata kucing itu bisa menjadikan seseorang itu disiplin waktu, lebih merasa lebih care, lebih merasa muncul rasa simpati. Terus juga dia bisa memanage pengeluaran, karena memelihara kucing itu pemirsa ternyata butuh kocek juga yang ekstra. Nah, seperti apa sih, banyak sekali mitos mengatakan bahwa kucing itu ada satu penyakit, juga ada mitos-mitos yang lain-lain sebagainya. Kita tanya, saya sekarang juga ada dari Dinas Kesehatan Kota Parepare, Ibu Samsiah. Ya, seperti yang kita katakan tadi bahwa itu bisa menjadi salah satu mitos ya. Tapi pada dasarnya sih sebenarnya relatif juga ya, dari kepercayaan orang masing-masing ya. Kalau dikatakan bahwa ada yang sampai tidak bisa membuat orang itu bisa hamil, ya itu terkait dengan toksoplasma ya yang ada pada kucing. Nah, kalau pemeliharaan kita itu bagus, diperhatikan, bersih, sehat ya, otomatis itu tidak akan terjangkit seperti itu. Dan kita harus perhatikan bahwa dalam pemeliharaan kucing, perawatan kesehatan itu sangat penting, terutama vaksinasi, karena penyakit yang disebabkan oleh virus itu tidak akan ada obatnya. Nah, untuk penanggulangan supaya dia bisa mencegah dengan penyakit melalui vaksinasi yang rutin. Ada vaksinasi rutin setiap tahun diulang. Ada penyakit yang terutama yang bisa zoonosis pada manusia, yaitu penyakit rabies. Karena rabies ini bisa menulari manusia melalui gigitan dan cakar. Kita ketahui bahwa rabies itu ada 3 hewan yang bisa sebagai carrier pembawa penyakit, adalah salah satunya kucing, kerang, dan anjing. Tapi kita tidak perlu takut. Selama kucing kita divaksin dan dirawat dengan baik, insya Allah sehat, kita pun akan sehat. Karena kesehatan kucing adalah kesehatan kita juga manusia. Nah pemirsa, Anda sudah disuntik rabies belum? Oh bukan, itu untuk kucing ya pemirsa ya. Tapi Anda bisa loh menjadi carrier untuk penyakit rabies. Bisa nggak ya? Enggak lah, itu hanya 3 jenis binatang aja yang bisa menjadi carrier rabies. Gitu ya Bu ya? Iya, iya. Baik pemirsa, dari Kota Parepare, saya bersama komunitas Ajat Tamparan Cats Lover Club mengucapkan terima kasih. Dan bagi Anda yang punya permasalahan seputar kucing, Anda bisa bertanya atau bergabung di komunitas ini. Ikuti saya di Pesona Wanuata. Tetap bersama saya Raisya Eno di Pesona Wanuata Lundrana. I'll stay on the bus, forget about us, put the blame on me if I don't see a yellow ribbon around the old tree.
Now the whole damn bus is cheering, and I can't believe I see 100